pemasangan alarm yang tidak benar ataupun bukan ahlinya, itu yang jadi korban adalah ECM atau ECU-nya. What you're given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe in a bit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hengki Motor. Oke kawan, hari ini kita kedatangan Scoopy ESP. Motor ini datang dalam kondisi mogok alias mati total. Oke, di sini kita coba nyalakan kunci kontak. Di sini pada saat on, semua kelistrikannya dia tidak hidup. Oke, langkah selanjutnya kita tes dulu di bagian aginya. Oke, kita tes aginya dulu. Nah, di sini untuk aginya dia masih normal. Untuk detailnya kita tes agi pakai jumper dulu biar pasti. Oke. Nah, oke, di sini untuk aginya dia masih normal. Terus untuk sekring di sini untuk sekring 25-nya masih normal. Ah, yang di sini dia tidak mengeluarkan arus. Jadi di sini dia tidak ada setrumnya. Untuk yang 5 ampernya. Jadi kita sekarang cek dulu ini relaynya. Sebentar kita cek relay dulu. Oke, di sini kita lepas dulu untuk relaynya. Oke, di sini kita posisikan kunci kotak on. Kalau sudah on, seharusnya salah satu pin yang kaki di sini untuk relaynya dia harus ada 12 volt. Nah, untuk di sini dia tidak ada. Jadi di sini dari kontak dia tidak mengeluarkan arus ke kaki relaynya. Oke kawan, jadi di sini kita tes dulu di bagian kontak. Oke, kita tes di bagian kontak dulu. Oke, di sini kita lepas dulu untuk soket kontaknya. Oke, di sini untuk kabel kontak yang merah garis hitam, dia seharusnya sudah standby 12 volt. Oke, kita tes dulu untuk 12 voltnya apakah ada ataupun tidak ada. Oke, soket nomor 2. Nah, di sini kita tancap di tes pin DC-nya, dia tidak menyala. Itu berarti untuk tegangan 12 volt yang standby di sini dia tidak ada. Seharusnya di sini saat pasang aki di sini dia sudah ada. Oke, kita coba telusuri dulu. Karena untuk standby ini dia keluarnya dari ECM ataupun ECU. Oke, di sini kita telusuri untuk di ECU-nya dulu. Kita ambil jarum pentul sebentar. Oke, untuk kabel yang ini dia terhubung ke kontak yang tadi. Oke, di sini kita tancap dulu. Di sini seharusnya sudah ada 12 volt. Kita tes. Di sini dia masih tetap tidak menyala untuk 12 volt standby-nya. Berarti di sini ada masalah di bagian ECU-nya ataupun di ECM-nya.
karena seharusnya kalau sudah pasang aki seperti ini, kalau sudah pasang aki, dia sudah masuk langsung ke ECU, terus di ECU dia keluar ke kontak, itu sudah standby, tidak perlu on off. Ini memang sudah harus standby. Oke, intinya dari apa ya, dari aki dia masuk ke ECU, di ECU standby juga keluar langsung ke kontak, langsung ke kunci kontak melalui kabel merah leres hitam ini. Ini adalah kabel merah leres hitam. Pastikan dulu untuk yang ini dia nyambung ke kabel yang di sini. Oke, di sini karena saya sudah pasang jarum pentol, kita langsung konekkan dulu untuk kabel yang merah leres hitam dari ECU tersebut. Di sini kita tes dulu. Apakah dia masih nyambung? Sebentar. Kalau nyambung, nanti saya akan hubungkan dari ini ke soket ECU-nya. Kalau di sini dia menyala seperti ini, berarti di situ kabelnya tidak ada masalah, alias masih nyambung. Oke, langsung saya oke. Di sini dia masih nyambung. Oke, saya tancapkan di sini dan yang di sini ke ujung kontaknya. Sebentar. Di sini dia masih nyambung. Jadi permasalahannya sekarang itu pasti ECU-nya yang bermasalah. Karena memang kronologi motor ini dia pernah dipasang alarm ataupun alarm tambahan, yaitu seperti berikut. Untuk alarm tambahannya ini dia. Karena memang orangnya pernah masang alarm seperti ini dan dia disambungkan ke motornya. Kemarin saya sudah lepas semuanya karena memang takut masalah utamanya itu dari alarm ini. Oke, jadi di sini saya akan terangkan sedikit. Itu penyebab penyebab 12 volt yang standby dari ECU ke kontak itu putus di dalam ECM-nya, itu disebabkan karena pemasangan alarm yang tidak benar ataupun pemasangan alarm yang bukan ahlinya. Itu kemungkinan dan analisa saya. Karena di sini karena pemasangan alarm yang tidak benar, yang kena itu adalah ECU-nya. Karena di sini seharusnya dari aki sudah masuk ke ECU, terus di ECU langsung keluar lagi ke kunci kontak. Itu berupa sudah 12 volt standby. Jadi di sini kemungkinan besar di dalam ECU-nya untuk arus 12 volt yang standby yang menuju kunci kontak itu sudah putus di dalam ECU-nya. Jadi itu disebabkan karena pemasangan alarm yang tidak benar ataupun bukan ahlinya. Oke. Terus bagaimana cara menghidupkan motor tersebut? Apakah harus ganti ECM ataupun masih ada cara alternatif lainnya? Jawabannya itu adalah ada.
Dan sekarang kita coba untuk jumper dulu. Karena jalan satu-satunya kita harus jumper ke kunci kontak melalui kabel yang ini, kabel yang merah leris hitam, itu kita akan jumper langsung ke akinya. Karena memang 12 voltnya itu dari aki langsung, tapi dia masih lewat ECU keluar lagi masuk ke kontak. Jadi di sini cara alternatifnya ataupun solusinya, di sini kita harus jumper dari aki langsung menuju kabel kontaknya. Oke, sekarang kita coba dan kita tes. Oke, di sini kita pasang dulu. Sudah terpasang, kita ambil jarum pentol. Jarum pentol kita tancapkan di sini. Oke, sebentar. Oke, untuk soket kunci kontak kita pasang dulu. Nah, di sini saya sudah pasang jarum pentol. Dan sekarang kita jumper langsung menuju aki. Ini adalah cara solusi untuk menghidupkan, karena memang ECM-nya sudah kena ataupun jalur yang ada di dalam ECM itu sudah putus di dalam. Karena saya tidak mungkin untuk memperbaiki ECM-nya ataupun bongkar-bongkar ECM-nya. Jadi di sini kita pakai cara alternatif dulu. Oke, di sini sudah terpasang dan di sini kita pasang ke akinya. Nah, oke, sebentar, kunci kontak off. Kita tes dulu untuk kaki relay yang pin sebelah sini. Kita kunci kontak on. Nah, di sini untuk 12 volt yang menuju kaki pin relaynya dia sudah aktif. Berarti untuk motor ini sudah bisa hidup ataupun sudah bisa menyala. Oke, sekarang kita tes karena di sini juga tadi tidak ada. Nah, di sini sudah ada. Untuk 5 volt sekring 5 ampere-nya. Oke, sekarang kita pasang dulu ini relaynya. Nah, dia sudah bunyi cetik. Kita on kan. Oke, di sini motornya sudah bisa menyala. Oke, jadi untuk cara solusinya atau cara alternatifnya, kita hubungkan langsung dari kontak menuju akinya, aki yang 12 volt. Karena memang di sini dia harus selalu standby 12 volt. Oke, jadi sekarang ECU-nya sudah kena, itu karena pemasangan alarm yang tidak benar. Kita matikan dulu. Oke, kawan, di sini saya sedikit tambahkan untuk penjamperan. Kalau kita sudah jumper seperti ini, seumpama kita sudah jumper, jadi di sini untuk kabel yang menuju ECM ini harus diputus. Untuk kabel yang ini kan untuk yang menuju ke kontak, terus ini yang menuju ke ECM. Jadi di sini kita harus putus. Kalau tidak diputus, di sini efeknya untuk lampu belakang dia hidup sendiri saat posisi kunci kontak off. Kita klakson juga dia hidup. Padahal ini sudah posisi off. Oke, di sini kita coba lepas dulu. Kita lepas sebentar. Untuk kabel yang menuju ECM-nya
dia kita lepas, dan di sini dia sudah bisa mati, dan untuk klaksonnya dia juga sudah mati. Jadi untuk penjamperan yang benar, kita harus lepas ataupun putuskan yang koneksi ke ECU-nya. Oke. Jadi saya ingatkan kembali di sini. Kita ambil pelajarannya, karena kasus di sini pemasangan alarm yang tidak benar ataupun bukan ahlinya, itu yang jadi korban adalah ECM atau ECU-nya. Oke. Semoga bisa dimengerti dan semoga juga bisa dijadikan pelajaran untuk kawan-kawan semua. Oke, karena motornya sudah bisa dihidupkan. Jadi di sini kita tinggal merapikan bagaimana solusi jumpernya. Bisa juga lewat dari, kalau tidak ingin terlalu kelihatan, kita bisa ambil dari 12 volt sini, terus kita hubungkan ke yang di sini biar tidak terlalu kelihatan. Oke. Semoga ini bisa jadi pelajaran buat pengguna Matic, khususnya Scoopy ESP. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Yang belum subscribe, like komennya dan share. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki motor mantap.